Masa Pastor Stephen nggak punya keinginan seperti hamba-hamba Tuhan lain untuk menjadikan ini mega church begitu? Bahkan untuk siaran seperti ini pun kita kan juga butuh duit untuk membiayai ini dan itu. Banyak anak, banyak rezeki, banyak jemaat juga jadi banyak rezeki. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus episode kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari episode sebelumnya. Saya akan bertanya kepada Pastor Stephen, mengapa Pastor Stephen jarang sekali mengundang pengkhotbah tamu untuk berbicara kepada jemaat yang beliau pimpin. Atau bahkan sama sekali Pastor Stephen tidak pernah mengundang artis atau stand up comedian yang sedang populer diundang ke gereja-gereja, diberi tema untuk berbicara soal gereja setan. Kan itu sesuatu yang menarik gitu, bisa mengundang massa, bisa mengundang viewer untuk melihat channel YouTube-nya Pastor Stephen. Mengapa Pastor Stephen tidak tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti gereja-gereja lainnya? Oleh karena itu, pertanyaan itu akan saya tanyakan saja langsung kepada narasumber tetap saya yang telah ada di samping saya. Selamat datang kembali Pastor di dalam Ruang Tyrannus. Terima kasih Gideon untuk waktunya dan bersyukur bisa kembali bertemu dengan saudara dalam keadaan sehat dan terus diselimuti hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen. Ya. Saya mau lanjutin lagi Pastor. Oke. Pertanyaan menggantung di episode yang lalu. Itu cukup penasaran Pastor Stephen, kenapa sih Pastor di dalam jemaat itu Pastor Stephen terus yang berkhotbah, hampir sama sekali tidak mengundang pembicara tamu. Apalagi sekarang Pastor stand up komedian pun bisa berkhotbah Pastor. Itu kan bisa menarik banyak massa, bisa menarik banyak orang untuk menyaksikan channel YouTube atau datang ibadah. Nah, kenapa Pastor Stephen tidak melakukan hal tersebut? Alkitab menuliskan bahwa firman Tuhan itu diberikan atau diberitakan dengan tujuan untuk membentuk kehidupan orang dan sekaligus mengoreksi apa yang masih salah atau tidak akurat dan membenahinya dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, saya memandang rumah rohani atau gereja Tuhan itu seperti sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga otomatis bapak dan ibu atau orang tua, atau kalau dikaitkan dengan gereja ya bapak dan ibu gembala, yang seharusnya menularkan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, berbagai macam aturan bermain, aturan berkeluarga, aturan hidup kepada anak-anaknya. Maksudnya itu udah pakemnya begitu Pastor? Seharusnya seperti itu. Nah, tapi saya mendapati ya dari sejak era tahun 1990-an akhir, ini seperti ada sebuah ledakan pertumbuhan gereja tapi yang tidak sehat. Ada gereja-gereja yang mungkin sudah mulai masuk kategori gereja besar, mega church begitu atau Pastor? mega church, merasa perlu mengembangkan diri, merasa perlu untuk buka cabang lah istilahnya seperti itu. Belum lagi pada waktu itu ada gelombang pemulihan pelayanan kerasulan. Jadi ini saling tumpang tindih, saling berkaitan. Jadi si pendeta mungkin berpikir, loh saya itu mau masuk di gelombang pemulihan kerasulan. Nah sementara ada juga sebuah pemahaman bahwa yang namanya gereja rasuli itu harus kuat dalam misi.
Dalam pengertian harus siap buka cabang di mana-mana. Oke. Nah, ini sebetulnya pemahaman yang salah kaprah. Karena kalau itu yang dijadikan sebagai acuan sebuah gereja itu apostolik atau tidak, berapa banyak cabang yang sudah dibuka. Di tahun-tahun 1990-an akhir, ada banyak gereja buka cabang di mana-mana. Otomatis ada kekurangan kepemimpinan di sana. Kan untuk membangun, membentuk, melahirkan seorang pemimpin butuh waktu, butuh usaha, butuh upaya. Nah, berapa banyak sih kita sebagai seorang pemimpin senior bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru di bawah pengayoman kita dalam sekian bulan? Rasanya nggak mungkin. Walaupun itu kita lakukan intensif, sekolah Alkitab atau sekolah pelayanan, rasanya yang namanya pengalaman itu tetap tidak akan pernah bisa dicuri dengan apapun juga. Tetap harus ada tenggang waktu yang dibutuhkan. Kita mungkin bisa memperlengkapi seseorang secara intensif, secara informasi. Tapi dalam pengalaman dia mempraktekkan informasi yang ada, tetap saja butuh waktu. Ya. Jadi ketika mulai ada banyak gereja buka cabang di mana-mana, mulai terjadi kekurangan seorang pemimpin atau kepemimpinan, ya terpaksa. Akhirnya kalau merasa, oh ini saya dapat visi dari Tuhan, nah itu seringkali masalahnya aiming atau lebih tepatnya embel-embel visi dari Tuhan. Ini yang seringkali dipakai. Harus buka di sana, tapi nggak ada pemimpin. Belum ada orang yang siap. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, siapa yang mau, siapa yang tergerak, siapa yang terbeban, kita tahbiskan, kita utus di sana. Tapi karena dia memang tidak memiliki capability untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang gembala yang akan menjadi representasi keberadaan Tuhan, akhirnya ya pemimpin yang ada di tempat baru itu hanya sekedar difungsikan sebagai koordinator. Mengelola saja begitu. Hanya mengelola saja. Nah, sementara di sisi yang lain ya di bawah pengayoman siapa pendeta yang mengayomi, ya dianggaplah pendeta itulah yang menjadi senior pastornya. Tapi ya ini senior pastor tidak pernah berurusan dengan jemaat yang ada di sana. Sang koordinator itulah yang secara intensif terus berinteraksi dengan jemaat lokalnya masing-masing. Nah, supaya dari minggu ke minggu ibadah bisa terus berjalan, dan artinya harus ada yang mimpin pujian, harus ada yang main musik, harus ada yang berkhotbah, dan ternyata kita tidak punya orang-orang yang cukup untuk hal tersebut, ya terpaksa kita hire orang lain. Ini kayak kita punya banyak anak, tapi nggak bisa ngurusi anak-anak tersebut, jadi kita panggil neni. Neni pengasuh. Ya, pemain musik dari gereja mana kita iming-imingi, kita minta bantuan, tolong main di sini. Ya, setelah itu kita kasih amplop persembahan, ya supaya tetap mau datang kira-kira. Sekarang gitu. udah sistem transfer, sistem transfer canggih. Nah, kalau sudah ada pemimpin pujian yang kita bisa booking, ada para pemain musik yang sudah bisa kita booking, kenapa tidak kita booking sekalian pengkhotbahnya? Karena kan belum tentu ini pendeta senior bisa khotbah di sana. Ya istilahnya sih bukan masalah bisa atau nggak bisa, kadang-kala mau atau enggak. Karena jumlah jemaat di sana terlalu kecil buat dia. Jadi kirim orang lain. Nah, ini orang yang dikirim-kirim terbatas jumlahnya. Jadi akhirnya dia serahkan kepada koordinator di sana untuk mengatur. Nah, sang koordinator sendiri nggak bisa khotbah, tapi dia mau menjadi koordinator, istilahnya kan begitu. Jadi apa yang dia lakukan? Cari orang yang bisa khotbah. Nah, dengan demikian kita terus mengundang berbagai macam orang yang bisa berkhotbah untuk berbicara di tengah-tengah jemaat. Ini kan sama saja saya menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak-anak saya kepada teman saya, kepada paman yang saya punya, kepada kakek dari anak ini, kepada paman anak ini, dan sebagainya. Nah, belum tentu nilai-nilai hidup yang mereka miliki sama. Belum tentu nilai-nilai kebenaran yang mereka taburkan sama. Ya, saya pernah tuh sekali waktu diminta melayani di salah satu gereja. Nah, ketika dalam masa break
ada pengerja gereja itu yang kebetulan diserai tanggung jawab nemenin saya. Iya. Karena kebetulan koordinatornya ada tugas yang lain, kira-kira gitu. Nah, dalam kesempatan itu, ini pengerja tanya, Pak Steven, menurut Bapak, kalau kita ikut asuransi itu beriman atau tidak? Wah, saya langsung curiga. Ini kenapa ini orang tahu-tahu nanya seperti itu? Saya tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba tanya begitu? Iya, kita ini bingung ya, katanya. 2 minggu yang lalu, katanya. 2 minggu yang lalu, Pak Pendeta itu mengundang satu hamba Tuhan, katanya, berkhotbah. Dan dia berkhotbah berapi-api dengan penuh semangat. Dia berkata, hidup dalam iman, percaya penuh bahwa semua Tuhan jagai, semua Tuhan sertai. Iya. Nah, lalu minggu kemarin katanya Pak Pendeta juga undang pendeta lain lagi, dan kemudian pendeta itu juga berkhotbah. Kita harus hidup dalam hikmat, katanya. Iya. Kalau di sekitar kita sudah disediakan ada asuransi, pakai asuransi. Nggak perlu harus bergumul capek-capek hanya untuk kebutuhan pengobatan misalkan. Nah, kita kan jadi bingung, Pak. Minggu yang lalu diajar harus pakai iman. Minggu ini dikasih tahu harus pakai hikmat. Nah, saya guyon, saya bilang, ya sudah kombinasiin aja. Kan juga perlu butuh iman dan butuh hikmat. Tambah bingung dia. Tapi ini adalah kurang lebihnya gambaran dari kondisi jemaat yang terlalu banyak panggil pendeta tamu. Sementara kita tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari pendeta A dengan pendeta B. Kita tidak tahu buah-buah kehidupan yang terus dimunculkan oleh pendeta A atau pendeta B. Wong kita juga nggak kenal mereka. Kita cuma tahu mereka orang terkenal. Banyak pengikutnya di YouTube. Wah, subscribernya ribuan. Wah, pasti ini ciamik. Jadi kita panggil begitu saja tanpa kita tahu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Kita hanya tahu kehidupannya ketika di podium, ketika dia berkhotbah. Tapi kehidupan sehari-harinya kita tidak pernah tahu. Dan kita berpikir, loh yang penting kan dia berkhotbah. Nggak bisa. Karena ketika seseorang berkhotbah, suka atau tidak suka, itu pasti akan ada nilai-nilai kehidupan yang dia miliki, yang keturutut keluar. Tahu nggak itu kecerutut? Apa itu? Yang namanya? Tanpa disengaja, tanpa disadari, tahu-tahu muncul sendiri. Paham lah pasti pemirsa itu, Peter. Jadi apa yang sebetulnya menjadi kehidupan sehari-hari dari si pendeta yang lagi khotbah, ini sebagus-bagusnya dia membungkus materi khotbahnya dengan ayat ini dan ayat itu, pasti suka tidak suka. Akan ada aspek-aspek kehidupan sehari-harinya yang akan ikut tercampur masuk di sana. Nah, kalau kehidupan sehari-harinya sudah dibangun selaras dengan firman, masih lumayan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lah ini masalahnya ada banyak para pengkhotbah yang kehidupan sehari-harinya bertolak belakang dengan apa yang dia khotbahkan. Dia masih bergumul untuk bisa menghidupi apa yang dia khotbahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah terlanjur mengkhotbahkannya sebagai sebuah prinsip kebenaran. Otomatis apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-harinya juga suka tidak suka, sadar ataupun tidak, ikut masuk, ikut bermanifestasi. Nah, inilah yang seringkali akan mencemari kehidupan jemaat, mengakibatkan terjadinya banyak benturan-benturan, apa istilahnya, nilai kehidupan, mengalami banyak benturan-benturan dari pemahaman-pemahaman firman yang justru akan membuat si jemaat atau orang yang mendengar ini bisa kayak hang sendiri nanti jadinya. Sama kayak program komputer, 2 program yang berseberangan dinyalakan bersamaan, crash, bertabrakan, mengakibatkan apa? Hang jadinya itu komputernya. Saya kasih contoh yang lain lagi. Beberapa waktu lalu kita ini kan ada banyak pengajaran gitu ya. Pengajaran tentang peperangan rohani dan semacam itu. Nah, contoh ini, ada pengajaran peperangan rohani yang mengajarkan iblis itu punya tingkatan-tingkatan. Wah, kisahnya seperti itu. Ada hierarki. Ada hierarkinya.
Ya kalau ditanya betul atau tidak, ya betul. Iblis itu juga punya hierarki. Iya. Nah, kisahnya nih, kita mau bikin peperangan rohani, kan gitu. Iya. Lalu kita pergi ke satu tempat penyembahan berhala. Kita mau bikin peperangan rohani di sana. Kita mau hancurkan kuasa-kuasa kegelapan di sana. Iya. Nah, masalahnya ini koordinator peperangan rohani udah ngasih tahu, itu yang di sana itu, wah, itu kelasnya kelas jenderal. Lawannya lawan berat nih begitu ya. Lawan berat nih. Nah, jadi sementara kita bikin peperangan rohani di sana, ada saja orang-orang yang selalu akan merasa, wah, rasanya berat ini saya. Berat sekali, ada tekanan dari iblis yang kualitasnya jenderal. Lah, saya yang bingung. Lah kan kita percaya Tuhan memberi firman, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Artinya itu setan kelas jenderal pun ya lebih kecil dari roh yang ada di dalam diri kita. Lah kok kita bisa merasa berat, rasa kayak kecekik. Lah ini yang salah siapa ini? Harusnya setannya yang merasa itu ya. Harusnya setannya yang merasa kecekik gitu kan. Lah ini kan dua pemahaman yang bertabrakan. Iya. Nah, belum lagi mungkin beberapa waktu yang lampau pernah ada juga pengajaran apa itu, hyper grace atau apalah istilahnya itu, Injil kasih karunia. Nah, ini kan pemahamannya kan kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, ya kita akan menikmati keselamatan itu sampai selama-lamanya, sampai kapanpun gitu ya. Nah, lalu ada ini sanggahan atau orang yang punya pemahaman pemikiran, lah bagaimana kalau orang itu sudah ditebus dengan darah Yesus, lalu kemudian dia melakukan dosa, apa ya, dia masih terus selamat? Karena prinsipnya kan sekali selamat tetap selamat. Karena itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Gimana kalau orang ini terus hidup dalam dosa? Wah, terjadi polemik. Nah, kalau buat saya ini orang-orang yang gimana ya? Sama aja kayak ngajak orang jalan-jalan, orang buta jalan-jalan ke kebun binatang. Jadi pegang sebagian kebenaran udah ngotot merasa inilah yang paling benar. Sementara kalau dari sisi saya, kalau saya sebagai seorang pemimpin ditanya, loh Pak, ini bagaimana ini tentang Injil kasih karunia? Saya cuma memberi penegasan seperti ini. Ketika seseorang menerima penebusan oleh darah Yesus, orang yang bersangkutan berkewajiban memelihara hatinya selalu berkobar-kobar dan mencintai Tuhan. Nah, kalau hatinya berkobar-kobar cinta Tuhan, dia nggak sempat mikir jatuh dalam dosa. Jadi nggak perlu diributkan nanti kalau jatuh dalam dosa bagaimana. Karena nggak ada keinginan lagi ada begitu keinginan yang selalu hidup dalam kebenaran. Gitu. Nah, ini kan bagian dari pengajaran-pengajaran yang seringkali membuat kisruh di dalam sebuah rumah rohani atau gereja lokal. Nah, supaya di jemaat yang saya layani tidak perlu ada kekisruhan yang seperti itu, saya mengambil keputusan, kalau Tuhan panggil saya harus diberi kemampuan untuk mengajar. Walaupun dulunya saya tidak punya kemampuan itu. Kalau Tuhan panggil saya begitu ya? Kalau itu Tuhan harus panggil saya, betul, iya, itu penekanannya. Kalau memang Tuhan panggil saya, ya artinya Tuhan harus memperlengkapi saya. Sebagaimana kalau Tuhan panggil saya, Tuhan pun harus pelihara saya. Sama ini prinsipnya. Nah, kalau Tuhan harus perlengkapi saya, sementara saya nggak bisa mengajar, saya nggak bisa berkhotbah. Bagaimana dong? Ya saya harus terus mendesak dalam hadirat Tuhan, meminta kuasa anugerah diaktifasi dong dalam diri saya. Nah, untuk mengaktifasi kuasa anugerah, mungkin saya memang harus mengerjakan apa yang menjadi porsi saya. Nah, makanya dalam kesaksian hidup saya alami itu. Saya enggak bisa khotbah. Lalu bagaimana dong? Ya saya latihan. Saya sampai harus mengarang kata per kata apa yang saya mau ucapkan ketika mau berkhotbah, saya tulis kata per kata. Dan itu saya baca berkali-kali sampai hafal. Sampai akhirnya kalau saya mengucapkan kata ini saya tahu itu ada di alinea keberapa. Nah, begitulah cara saya memulai mengaktifasi kuasa anugerah. Supaya sebagaimana Tuhan panggil saya melayani menggembalakan jemaat, ya saya punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik mereka, mengajarkan jalan Tuhan kepada mereka, menuntun mereka berjalan dalam kebenaran.
Nah, jadi ketika saya mendapati pola yang Tuhan berikan kepada saya tentang gereja yang Tuhan akan pakai di hari-hari yang terakhir, Iya. saya dapati belum banyak dipahami, belum banyak ditangkap atau dihidupi oleh mayoritas rekan hamba Tuhan lain. Iya. Ya terpaksa saya yang harus jalan duluan. Hanya saya sendiri yang mengajar. Iya, Tapi iya. ketika saya mulai mendapati ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan mulai pertemukan dengan Iya. kami di pelayanan ini, lalu mereka mulai mengadopsi dasar keyakinan yang sama, iya, mulai iya. mengadopsi dinamika roh yang Iya. sama, mulai mengalami proses pembentukan yang iya. sama, dan mereka mulai dimunculkan oleh Tuhan. Oh, Sesekali saya undang mereka untuk berbicara juga di tengah jemaat. Jadi ada standarnya yang pastor Oh, tetapkan iya. ya. Iya. Oh iya, karena ini kan benih. Kalau kita pengen di pekarangan kita atau di kebun kita hanya ada buah mangga, Iya. nah, ya kita harus taburnya hanya buah mangga saja. Jangan ditaburi dengan benih benalu. Nanti itu benalu bisa merusak mangga. Iya. Ya, atau mungkin benih apa, katakanlah rumput liar. Iya. Wah, jangan. Ya Iya, kita iya. pastikan subur ini lahannya. Dan kalau kita memang mau menabur benih kerajaan, ya hanya kerajaan sorga saja yang kita taburkan di sana. Iya, iya. Jadi tidak dibuka kesempatan kepada semua orang yang kepengen berkhotbah, lalu saya kasih kesempatan khotbah. Enggak, saya seleksi dulu. Saya tetapkan ketetapan-ketetapan tertentu sebelum orang saya izinkan untuk berbicara. Iya, iya. Karena ini sangkut pautnya kehidupan jemaat loh. Iya. Dan terbukti ketika pandemik ini berkepanjangan seperti sekarang, sementara mungkin banyak gereja-gereja lain mengalami kegoncangan yang hebat, mengalami krisis yang berat secara finansial, secara rohani, belum lagi ada banyak yang jemaatnya yang mungkin terdampak, pengerjanya mungkin terkena virus. Iya. Wah, itu kegoncangannya makin hebat. Tapi saya mendapati, puji Tuhan, di tengah-tengah jemaat di tempat di mana saya Iya. melayani, banyak dari jemaat juga terdampak. Karena jemaat kan juga masih Iya. bekerja, masih ada keluar-keluarnya. Ya memang ada PPKM, tapi kan ya masih tetap ada yang Iya. belanja dan sebagainya. Mereka kena. Tapi ya puji Tuhan, walaupun banyak dari jemaat terdampak oleh virus COVID, tapi ya yang berlalu virusnya, Iya. bukan jemaatnya. Nah, kenapa Iya. bisa begitu? Karena mereka sudah terbiasa mendengar apa yang menjadi pesan saya sebagai gembala. Iya. Nah, prinsipnya seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-10, domba-domba itu harus mendengarkan suara gembalanya. Nah, kalau yang menggembalakan ini orang banyak, suaranya beraneka ragam, yang bingung nanti dombanya. Suara siapa yang mau Suara siapa yang mau didengerin? Biasanya ya suara yang diinginkan oleh si domba. Entah itu benar atau salah. Kalau itu yang dia inginkan, ada suara yang sejenis, ini dia. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Domba-domba ini bisa kocar-kacir. Tapi kalau seluruh kawanan domba hanya mendengar satu suara yang sama, mungkin ada banyak orang yang berbicara. Iya. Ya, di jemaat BCC sendiri, saya sudah mulai memberi ruang untuk ada orang-orang lain yang melayani. Iya. Tapi saya mau pastikan semua orang tersebut membawa suara yang sama. Iya. Tidak boleh membawa pesan yang berbeda. Iya. Harus pesan yang sejenis. Nah, jadi akhirnya domba-domba ini terbiasa mendengar suara yang sama, dan ketika Tuhan secara Iya. pribadi berbicara kepada mereka, mereka mendapati, wah, ini suara yang datang dari pendeta A, dari pendeta B, dari Pak Gembala Stephen gitu ya, Iya. yang berbicara kok sama, meneguhkan apa yang Tuhan ngomong. Nah, Iya. jadi akhirnya jemaat terus berkemenangan, terus hidup dalam anugerah Tuhan, dan gereja lokal sendiri tidak mengalami goncangan yang berarti. Iya. Puji Tuhan. Tapi begini Pastor, apakah Pastor Stephen tidak memikirkan pertumbuhan jumlah jemaat gitu Pastor? Agar jemaat bisa bertambah banyak. Iya. Masa Pastor Stephen nggak punya keinginan seperti hamba-hamba Tuhan lain untuk menjadikan ini mega church begitu Pastor? Saya mendapati masing-masing keluarga itu diberi anugerah oleh Tuhan berbeda-beda.
Saya diberi anugerah punya anak 2. Gideon baru 1. Iya. Nah, ada orang lain yang mungkin sudah bisa lebih banyak anaknya. Ya sudah. Kalau memang saya cuma diberi anugerah anaknya 2, ya saya bersyukur dengan 2 ini. Saya didik saja baik-baik. Saya pastikan 2 ini menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan berguna buat nusa dan bangsa. Tapi kan Pastor, banyak anak banyak rezeki, banyak jemaat juga jadi banyak rezeki, Pastor. Ini paradigma salah yang harus kita hapus. Betul, salah sama sekali. Karena sebagai hamba Tuhan kita ini tidak boleh hidup dari tangan jemaat. Kita harus betul-betul hidup hanya dari tangan Tuhan. Tuhan yang panggil saudara adalah Tuhan yang akan pelihara saudara. Jadi jangan memberi dirimu hidup dari tangan jemaat. Mungkin memang di Alkitab ada tertulis bahwa seorang pelayan Injil punya hak untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dari orang-orang yang dia layani. Betul. Tapi saya mengambil tekad, mengambil keputusan. Saya pengen kayak Paulus yang punya anugerah untuk menghidupi diri sendiri, hanya bergantung dari dompet Tuhan. Dan kalaupun ada jemaat memberi, itu bukan karena saya minta, bukan karena saya kasih kode-kode supaya jemaat nangkep. Wah, puji Tuhan, lagi khotbah nih, puji Tuhan jemaat, Tuhan memberi saya anugerah, saya diundang pelayanan ke Amerika. Walaupun belum ada tiketnya, tapi saya percaya Tuhan akan mencukupi. Haleluya. Tolong saudara dukung doa ya. Lu ini kode ini. Udah dikasih tahu kebutuhannya belum ada tiket begitu. Ini kode ini. Ya. Kalau memang Tuhan yang panggil saudara pelayanan, Tuhan yang akan mencukupi. Kalau Tuhan utus saudara kemana, ya Tuhan akan sediakan tiketnya. Nggak usah pakai kode-kode. Dan saya mau setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan betul-betul belajar hidup tanpa kebergantungan terhadap mamon. Karena kalau kita sebagai hamba Tuhan rindu hidup kita, pelayanan kita, jemaat yang kita layani, Tuhan pakai untuk membawa perubahan atas kota dan bangsa. Tuhan pakai menggembalakan bangsa-bangsa. Hal pertama yang harus kita pastikan, kita sudah menang dari ketergantungan terhadap mamon. Karena semua yang ada di luar sana itu selalu punya keterkaitan dengan mamon. Nah, kalau kita juga masih punya hubungan, punya kebergantungan terhadap mamon, ya otomatis kita nggak bisa membunuh iblis di luar sana, wong iblisnya masih hidup di dalam kita. Kalau mungkin saudara berkata begini, loh Pak, bahkan untuk siaran seperti ini pun kita kan juga butuh duit untuk membiayai ini dan itu. Betul. Kita masih butuh uang dalam pengertian apa? Sistem yang sudah ada di dunia sekarang ini memang didesain oleh iblis, didesain oleh musuh. Sistem Babel ini membutuhkan uang. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada uang. Saya mendapati dalam pelayanan saya sampai sejauh ini, sudah kurang lebih 17 tahun. Saya menggembalakan jemaat. Ya, karena jemaat BCC kira-kira sudah 17 tahun. Saya mendapati dalam 17 tahun terakhir ini, dari sejak awal, Tuhan sudah memberi penegasan, jangan hidup dalam ketergantungan terhadap mamon. Saya secara pribadi dilarang Tuhan ambil persembahan ataupun persepuluhan. Nah, gereja yang ada sendiri, pelayanan yang saya jalankan di jemaat BCC sendiri, itu betul-betul menjadi sebuah kesaksian di mana kami tidak bergantung pada berapa jumlah kas gereja. Ketika saya memulai perintisan pertama-tama itu kita di rumah jemaat. Wah, itu jalannya menuju ke rumah jemaat itu sulitnya luar biasa. Jadi akhirnya ya hanya beberapa orang yang ibadah di sana. Sampai sekali waktu ada salah satu anggota Indonesian School of the Prophets. Jadi saya pernah bikin sekolah pelatihan yang namanya Indonesian School of the Prophet. Ternyata tanpa saya bikin pengumuman, entah bagaimana ini orang tahu kalau saya lagi perintisan jemaat. Lalu dia tanya,
Bapak ibadahnya di mana? Saya mau ikut join. Saya ceritain, nanti kalau naik angkot berhentinya di sini, jalan masuk gang dikit, belok ke kiri, belok ke kanan, lalu mentok sana, nanti ada begini. Orangnya bilang, aduh pusing amat. Belum ada map gitu juga belum dulu ya, Pastor? belum ada map, GPS juga masih belum lancar. Jadi dia bilang, wes nanti deh, kita janjian aja tak jemput. Nah nanti akhirnya jemput-jemputan begitu. Nah belakangan setelah beberapa kali orang itu ikut ibadah, dia bilang begini, gini aja deh Pak, gimana kalau ibadah di ruko saya? Saya punya satu ruko, saya pakai sebagai kafe, tapi hari Minggu libur, ibadah di situ aja gimana? Iya. Ya yuk kita lihat dulu deh, cukup enggak? Ya kan memang jumlah jemaat waktu itu cuma baru berapa lah, 12-13 orang. Iya. Ternyata memadai, ya udah kita pindah ke sana. Kita nggak perlu keluar biaya apa-apa kan? Betul. Kita pindah ke sana. Nah setelah beberapa bulan kita ibadah di sana, karena aksesnya lebih memadai, ada yang ikut join, ada yang diajak jemaat, mereka mengalami zaman Tuhan, jadi akhirnya terus beribadah di tempat kita. Mulai tempatnya nggak muat kan? Nah entah bagaimana, ada orang lain lagi yang bilang, saya dengar Bapak ibadah, tapi itu ya tempatnya sempit ya, saya mau ikut boleh nggak? Ya boleh-boleh aja asal mau bersempit-sempit. Nah, dia datang, wah memang sempit ini. Lalu kemudian setelah beberapa waktu dia telepon lagi, Pak kita cari ruko yang lebih besar yuk. Iya. Dia ngajain, oke. Aja ruko cari mana-mana, ketemulah di daerah Gading Serpong sini. Iya. Dia yang ternyata membiayai untuk sewa ruko itu. Iya. Termasuk dia yang membiayai renovasinya. Nah jadi saya hanya tinggal tanda tangan dan serah terima kunci. Nggak keluar biaya, karena memang jemaat juga tidak punya biaya. Iya. Jadi dari situlah saya mendapati bagaimana tangan Tuhan memelihara kami sebagai jemaat, sebagai satu gereja lokal. Dikirimlah orang-orang untuk menyediakan, memfasilitasi pelayanan kami, walaupun kami tidak punya uang. Iya. Jadi dari situlah saya bisa memberi penegasan. Jangan bilang kalau tidak ada uang tidak bisa pelayanan. Kita bisa tetap menjalankan pelayanan kita. Dan yang kita butuhkan hanyalah firman dari Tuhan. Firman itu yang nanti akan mengirim, menggerakkan, membuat segala sesuatu yang seharusnya terjadi akan mulai terjadi. Orang-orang yang seharusnya Tuhan kirim untuk support kita akan Tuhan hadirkan. Kita bisa ketemu. Iya. Dan itu Pastor nggak ada, maksudnya Pastor Ivan nggak ada kirim proposal gitu Pastor, pengajuan apa? Bener-bener nggak ada proposal, nggak ada apapun yang saya ajukan. Saya cuman pokoknya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini pelayananmu, engkau bertanggung jawab atas ini semua. Aku ini cuman pembantumu yang melakukan apa yang kau suruh. That's it, sudah. Iya, iya. Nah dari situlah secara perlahan tapi pasti pelayanan yang saya layani ini semakin berkembang dan akhirnya kita menjadi seperti ini tanpa ada kebergantungan dengan mamon. Iya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang saya sembah melakukan itu dalam hidupku. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang saya sembah. Iya. Jadi kalau Tuhan melakukan itu atas saya, kalau saudara mau, Tuhan juga akan lakukan atas hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pekerjaan firman dan roh yang sedemikian dahsyat yang berlaku dalam hidupku akan mulai berlaku dalam hidupmu. Engkau tidak lagi hidup dari apa yang engkau punya atau tidak punya. Engkau betul-betul hidup hanya dari firman-Nya saja. Apapun yang Tuhan sudah firmankan kepadamu, itu yang kau pakai untuk membuat yang tidak ada menjadi ada dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Dengan firman yang Tuhan beri, engkau menciptakan yang mustahil menjadi mungkin dalam kehidupanmu sehari-hari maupun dalam pelayananmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biarlah terjadi impartasi iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memindahkan gunung, khususnya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari ataupun kebergantungan terhadap mamon. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Engkau berkemenangan dari segala ikatan dan ketergantungan, keterhubungan dengan mamon. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastor, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit lebih spesifik begitu Pastor. Ya.
kita memang tidak boleh bergantung kepada mamon kan, Pastor, tapi bergantung pada orang kaya yang di dalam gereja, Pastor. Itu boleh nggak, Pastor? Maksudnya itu yang harus Ini kita... sama saja. Oh sama, maksudnya itu yang harus kita pertahankan gitu. Kan kalau dia pergi kan goncang gitu, Pastor. Ya, bangun dasar pemahaman kita atau dasar keyakinan kita bahwa kalau ada orang kaya, katakanlah seperti itu, yang Tuhan kirimkan untuk mensupport kita dalam pelayanan, itu ya harus karena Tuhan yang mengirim, bukan karena kita yang gandolin, istilahnya begitu. Apa itu iya. gandolin? Narik-narik begitu, Pastor. Narik. Ya, kalau kita yang narik-narik ya dia bisa pergi. Tapi kalau Tuhan yang kirim orang itu untuk support pelayanan kita, ya dia tidak akan kemana-mana, karena dia hanya melangkah dalam ketaatan, dan dia pun tidak akan menyetir kita sebagai pendeta. Karena kan ada banyak tuh hamba-hamba Tuhan yang diem-diem, istilahnya remuk di dalam. Karena dia mendapati pelayanannya mungkin berkembang ya, karena ada 1, 2, 10 supporter atau donatur, orang-orang kaya ya kan. Nah, tapi ini orang-orang yang digandolin sama dia, yang ditarik-tarik sama dia, bukan yang diutus Tuhan. Nah, dari mana saya bisa tahu kok orang itu bukan diutus oleh Tuhan? Nah, ini orang mulai ngatur-ngatur pendetanya. Pak Pendeta, kalau khotbah jangan lama-lama, kita bosen nih. Jangan ngomongin kematian daging terus dong. Jangan ngomong kematian daging terus, ntar mati kita. Atau kadang-kala ngomong, Pak Pendeta, kalau makan pecel walaupun sehat, tapi kalau sehari 3 kali dan setiap hari, bosen juga Pak Pendeta. Itu sinyal. Maksudnya apa? Pendeta, you boleh khotbah pinter bagus, tapi kalau you terus yang khotbah, bosen kita. Carilah pendeta baru, panggillah pendeta tamu, biar ada selingan. Panggil yang lucu-lucu lah. Panggil yang lucu-lucu, itu lebih konyol lagi. Nah, berapa banyak hamba-hamba Tuhan itu remek di dalam karena merasa kok hidupku itu diatur-atur. Mau marah takut pergi. Mau marah takut pergi, enggak marah tapi kok ya bertentangan dengan hati nurani. Itu kan remek di dalam itu. Nah, puji Tuhan ya. Di satu sisi Tuhan memang ada kirim orang-orang yang memang mungkin diberkati secara finansial untuk support saya. Tapi ya saya nggak pernah kasih keistimewaan yang gimana tuh sama orang itu. Khotbahnya nggak berbeda, Pastor? Nggak ada bedanya tuh. Di sisi yang lain, puji Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan bisa munculkan, saya dipakai Tuhan memunculkan orang-orang yang mulai diberkati. Nah, jadi mereka juga memberi dengan sukacita. Jadi saya tidak mengharapkan ya ada 1-2 ikan kakap, 1-2 ikan paus. Enggak. Saya menumbuhkan ikan salmon saya sendiri. Wes. Bergizi ya, Pastor? Bergizi. Saya menternakkan ikan salmon saya sendiri. Ikan salmon kan mahal. Jadi mereka tidak akan kemana-mana, dan mereka akan terus dipakai Tuhan memberkati pelayanan karena mereka mencintai Tuhan. Dan mereka menikmati berkat dari pelayanan yang ada ini. Jadi mereka merasa, sudah tugas saya untuk juga menabur di sini. Nah, dari situlah saya jadi tidak punya masalah finansial. Gereja tidak punya masalah finansial. Kenapa? Karena kita grooming orang-orang kita sendiri. Jadi maksudnya begini, Pastor Ivan nggak pernah hati-hati gitu, Pastor, dalam berkhotbah, takut menyinggung, melukai mereka-mereka yang memang... Loh, kalau memang mereka itu harus dilukai, ya kita lukai. Wong prinsip firman Tuhan mengatakan ini orang-orang yang masih hidup ini harus dibunuh, harus dimatikan kedagingannya. Iya, kedagingannya ya pemirsa. Bukan jangan dipotong-potong ini video ya. Bukan orangnya, kedagingannya. Ya, kehidupan lahiriah yang manusiawi, yang duniawi, itu yang dipotong-potong gitu. Nah, kalau ternyata ini orang, rajin memberi perpuluhan, kasih persembahan gede, tapi suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya saya panggil suami dan istri. Saya panggil dua-duanya, saya omelin. Tanpa ada rasa takut mereka pergi gitu, Pastor? Nggak perlu takut. Mau sehebat apapun seorang anak,
dia itu akan tetap punya ikatan batin dan punya keterhubungan dengan seorang ayah. Karena saya selalu berusaha membawa setiap jemaat tidak lagi punya ketergantungan terhadap saya. Mereka harus bergantung secara langsung dengan Tuhan. Ikatan hati lah, tapi Pastor, ada ikatan batin. Ya, ada ikatan batin. Jadi kalau saya omel-omelin mereka, ya karena mereka ada yang salah. Dan mereka ya menyadari, mungkin mereka sakit hati, tapi mereka menyadari omelan seorang ayah itu selalu menyehatkan. Jadi walaupun mereka sakit-sakit ya, mereka obati sendiri rasa sakitnya. Dan kemudian ya membenahi hidup mereka. Karena kalau tidak dibenahi, diomelin lagi nanti. Pokoknya kalau belum mati, ya terus disalibkan kedagingannya. Terus disalibkan kedagingannya. Gitu. Dan semakin mereka alami kematian daging, pada saat yang bersamaan semakin kuasa kebangkitan bekerja. Jadi harusnya mereka berterima kasih. Bukan justru kecewa, sakit hati, kabur. Enggak. Kalau kabur berarti itu anak tetangga. Itu aja mindset yang Itu aja mindsetnya. Kalau sampai kabur, berarti itu anak tetangga nyelundup ke rumah kita. Gitu kira-kiranya. Ya, ini terakhir nih, Pastor. Ini kan di dalam channel-channel YouTube ada banyak yang mengundang stand up komedian, Pastor. Nah, itu boleh nggak sih, Pastor? Maksudnya dari sisi kita tuh ya sekali-sekali kan jemaat dihibur lah begitu, Pastor, kan? Maksudnya sesekali gitu, Pastor, sekali aja gitu, Pastor. Apakah itu boleh gitu, Pastor? Kalau menurut saya, kalau misalkan itu stand up komedian betul-betul sudah hidup sebagai hamba Tuhan, sangkal diri pikul salib, ya enggak apa-apa, silahkan saja. Jadi balik lagi ngelihat kehidupannya begitu ya, Pastor? Jadi jangan dilihat stand up komediannya, yang dilihat apa? Kehidupannya sebagai hamba Tuhan. Karena tidak semua orang diizinkan untuk berdiri dan berbicara. Karena ini mempengaruhi loh. Nah, kalau kita sembarangan ambil orang taruh di atas mimbar untuk berbicara di tengah jemaat. Sementara dia ini membawa kehidupan yang tidak akurat. Loh, dia itu sedang menaburkan benih ketidakakuratan di tengah jemaat. Yang rugi siapa? Ya kita juga sebagai pendeta. Yang nanti bakalan jadinya repot siapa? Ya kita juga sebagai pendeta. Yang rusak hidup jemaat, yang rugi siapa? Kita juga sebagai bapak rohani, sebagai pemimpin. Jadi daripada saya merugikan diri saya sendiri, ya mendingan udahlah, kalau you memang butuh hiburan, pengen ketawa ketiwi hahaha dengan stand up comedian, buka YouTube channel aja, selesai. Kenapa harus saya hadirkan di gereja? Saya harus pastikan di rumah Tuhan, mimbar jemaat yang ada itu harus menjadi suara Tuhan saja yang keluar di sana. Jadi memang pembicara-pembicara yang memang hidup dalam kematian daging dan membawa suara Tuhan. Hanya mereka yang membawa suara Tuhan. Hanya mereka yang memang mau terus sangkal diri pikul salib yang saya izinkan untuk berbicara. Kalaupun ada orang yang sepertinya membawa suara Tuhan secara akurat, tapi kehidupan sehari-harinya masih terus duniawi, ya saya pikir-pikir juga untuk undang dia. Atau mungkin ada orang yang kehidupan sehari-harinya sudah bagus, tapi tidak ada suara Tuhan yang datang dalam dirinya. Ya buat apa juga saya suruh berbicara. Jadi memang filternya ini mesti kuat ya begitu, Pastor? Harus. Kita sebagai pemimpin harus mau pasang filter. Kalau tidak ada filter yang kita pasang, walah ini semua pencemaran dunia masuk. Akhirnya bukan gereja yang mengubahkan dunia, dunia mengubahkan gereja. Bukan gereja yang menggarami dunia, dunia yang mencemari gereja. Ini kalau kita sembarangan cukur gundul bulu hidung kita, pada waktu kita keluar filter jangan-jangan ada virus COVID ini yang terobos masuk ini. Ini bulu hidung ini berperan penting. Tidak kelihatan. Sepertinya, jijik geli kalau membahas atau membicarakan hal itu. Tapi ini penting. Filter ini. Menjagai supaya tidak ada virus-virus dari luar yang begitu saja menyerang masuk kehidupan kita. Nah, jemaat pun harus dijagai. Kita sebagai hamba Tuhan
harus pasang filternya. Iya. Gitu. Wow, dahsyat Pastor Stephen. Saya puas sekali bertanya hari ini, Pastor. Saya yakin pemirsa di rumah semakin jelas, Pastor Stephen. Haleluya. Iya, Amin. iya. Baik, Pastor Stephen, kita akan lanjut lagi, Pastor, tapi di episode berikutnya, Pastor. Oke, sampai ketemu lagi. Kita ketemu di episode berikut yang lebih hot, lebih ganas, lebih penuh inspirasi. God bless you. I love you.